Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Minhu Ala, channel yang membahas tentang seputar Islami. Bagi kalian yang tertarik dengan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe, like dan komen agar tidak ketinggalan video dari kami. Cerita ini terdapat di dalam kitab Hani Al-Hajj halaman 440-441. Iman Abdullah bin Mubarak mempunyai kebiasaan haji dan juga berjihad secara bergantian setiap tahunnya. Jika pada tahun ini berangkat haji maka dia tidak akan berjihad, begitu juga sebaliknya. Suatu hari beliau menceritakan tentang kisah hidupnya. Seperti ini kisahnya, pada tahun aku berencana melakukan haji. Aku berangkat ke Kufah di pasar hewan untuk membeli unta. Aku membawa uang 500 dinar. Dari Kufah aku berencana langsung melanjutkan perjalanan ke Tanah Suci Mekah. Saat di tengah perjalanan, aku melihat seorang wanita mencabuti bulu bebek. Aku menduga bebek itu adalah bangkai, karena tidak ada bekas penyembelihan di lehernya. Aku pun mendekati wanita itu kemudian berkata, "Kenapa Anda melakukan hal ini?" Wanita itu menjawab, "Wahai hamba Allah, jangan kamu bertanya sesuatu yang tidak ada manfaatnya untukmu." Mendengar jawaban dari wanita itu aku pun semakin penasaran. Aku terus mendesaknya untuk menjawab. Akhirnya wanita itu pun luluh. Dia bersedia menceritakan kejadian yang dialaminya. Ia berkata, "Kamu telah memaksaku untuk membuka rahasia kepadamu. Semoga Allah merahmatimu. Aku mempunyai 4 orang putri. Ayahnya baru saja meninggal. Hari ini adalah hari keempat aku tidak makan sesuatu, sehingga halal bagi kami memakan daging bangkai. Aku mengambil dan membersihkan bangkai bebek ini, kemudian aku bawa untuk dimakan putri-putriku." Sedih hatiku mendengarnya. Aku berkata kepada diriku sendiri di dalam hati, "Celaka kamu Ibnu Mubarak, apa yang harus kamu perbuat setelah melihat kejadian ini?" Aku kemudian berkata kepada wanita itu, "Bentangkan kain bajumu." Dia segera membentangkan kain yang dia kenakan. Aku menyerahkan semua uangku untuk bekal haji ke atas kain. Wanita itu hanya menundukkan kepala tidak melihat ke arahku. Aku pun berkata, "Pulanglah ke rumahmu. Gunakan uang ini untuk kebutuhanmu." Aku mengurungkan niatku berangkat haji. Allah telah mencabut dari hatiku keinginan berangkat menuju Baitullah. Pada tahun ini aku berencana pulang ke desaku. Namun untuk sementara waktu, aku tinggal di daerah ini untuk menunggu orang-orang yang berangkat haji pulang dari Tanah Suci, sehingga aku bisa pulang kembali ke desa asal bersama orang-orang yang pulang haji. Saat aku sampai di desaku, tetangga dan sahabatku yang berangkat haji tahun ini menyambut kedatanganku. Aku berkata satu persatu dari mereka, "Semoga Allah menerima haji Anda dan membalas amal Anda dengan kebaikan." Yang mengherankan, mereka balik menjawab, "Anda juga, semoga haji dan amal Anda diterima. Kami kemarin berjumpa dengan Anda saat ibadah haji, di sini, dan di sini." Banyak sahabat dan tetanggaku yang mengaku berjumpa denganku saat di Tanah Suci. Aku jadi bingung. Semalaman aku memikirkan hal ini. Dalam tidur aku berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Wahai Abdullah, jangan heran, kamu telah menolong umatku yang kesusahan. Maka aku memohon kepada Allah agar menciptakan malaikat yang rupa dan juga fisiknya sama persis denganmu. Dialah yang menggantikan hajimu." Nabi Muhammad bersabda yang artinya, "Sesungguhnya amal yang paling disukai oleh Allah setelah ibadah wajib adalah membuat bahagia kepada muslim." Dari kisah ini, seseorang dianjurkan untuk menolong sesama yang lagi kesusahan. Sedangkan ibadah haji adalah ibadah yang sunnah. Semoga bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.